Butiran pasir ada di mana-mana. Semuanya nempel di wajah, rambut, baju, dan sepatumu. Kamu sulit berdiri karena anginnya kenceng banget sampai bikin kamu terus jatuh. Tiupan angin dahsyat tiba-tiba menghempaskanmu. Sambil merangkak, kamu menuju pintu belakang. Tapi pintunya sulit dibuka. Sesampainya di dalam rumah, kamu mencoba bangkit dan mengintip keluar. Sekelilingmu dilingkupi awan, debu, dan gemuruh keras. Gawat, kamu harus segera minta tolong. Jadi semuanya bermula sejak sebulan yang lalu. Kamu sedang ada di kebun belakang rumahmu saat cuacanya sangat berangin. Tak lama berselang, kamu melihat tornado kecil di bawah pohon apel. Meski tingginya nggak sampai selutut, badai itu bisa memutar debu dan dedaunan. Kamu berusaha meredakan angin itu dengan menginjaknya berulang kali. Tapi tornado mini itu nggak mau beranjak pergi. Karena nggak mau ambil pusing lagi, kamu kembali masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, tornado itu masih ada dan ukurannya malah semakin besar. Dan menariknya bukan tingginya yang kian menjulang, tapi diameternya semakin lebar. Tornado itu mulai menyedot tanaman bunga di kebunmu. Kamu pun makin penasaran dan akhirnya mencatat setiap detail dari fenomena aneh ini. Setiap hari kamu mengukurnya dan menuliskan informasi yang kamu peroleh di buku khusus. Jadi pengen nulis artikel dan buku soal badai ini deh, pikirmu. Suatu hari, pohon apel favoritmu sudah tumbang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Tornado itu masih kelihatan tenang dan terlalu lemah. Jadi nggak akan mungkin menumbangkan pohon besar. Tapi setelah kejadian ini, kamu malah ragu sendiri. Salah nggak ya kalau kamu nggak segera minta bantuan? Dan ternyata salah. Sebulan kemudian, badai minimu tiba-tiba membesar 2 kali lipat dari ukuran semula. Kondisi di luar semakin gak aman dan rumahmu seperti berada di tengah-tengah tornado beneran. Kamu gak bisa ngeliat ke langit secara langsung karena pandanganmu terhalang oleh debu dan berbagai macam serpihan. Kebunmu berantakan, pohon-pohon banyak yang tumbang, dan semak-semak tercabut dari tanah, lalu terlempar jauh. Bel rumahmu tiba-tiba berbunyi. Sekelompok ilmuwan yang kamu hubungi telah datang untuk menolongmu. Kamu langsung mengantar mereka ke kebunmu yang telah porak-poranda, tapi mereka cuma terdiam. Setelah beberapa saat hening, mereka mulai beraksi. Tanpa menghiraukan tiupan angin, mereka mindahin berbagai peralatan ke rumahmu. Semuanya kelihatan rumit, dan akhirnya dapurmu sudah berubah menjadi laboratorium penelitian. Mereka ngasih tahu kalau rumahmu akan digunakan untuk penelitian selama beberapa waktu ke depan. Kamu membawa keperluanmu ke kamar tidur terkecil di rumahmu sambil mengamati para profesional menjalankan tugasnya. Dapurmu dipenuhi gadget yang bisa ngeluarin suara dan kedip lampu. Mereka yang memakai jas lab dan baju pelindung mulai berlarian, tapi nggak ada satupun yang saling bertabrakan dan semua prosesnya lancar-lancar saja. Kamu mendekati pria tua yang memakai jas lab putih, lalu nyerahin hasil catatanmu. Dia kelihatan sangat senang menerima pemberianmu, seolah-olah baru dapat rezeki nomplok. Beberapa hari kemudian, mereka semakin sibuk dan badai di kebunmu semakin besar. Rupanya para ilmuwan memperlihatkan ekspresi murung tiap kali kamu mengamati mereka. Sekitar jam 2 pagi, kamu terbangun. Matamu terbelalak saat rumahmu mulai berguncang. Wah, tornadonya pasti makin besar hingga mengenai rumahmu tuh. Pagi harinya, sejumlah ilmuwan memberitahumu kabar buruk. Kamu harus pindah karena badai itu terus membesar. Gak lama lagi, rumahmu akan lenyap di telan bumi. Dan kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu masih bengong saat mereka memintamu pergi. Memangnya kamu harus tinggal di mana? Ternyata mereka lagi mendirikan laboratorium penelitian lain di dekat situ, agar bisa mengamati badai itu secara langsung. Di dalam laboratorium juga, ada ruang kosong dengan segala perlengkapannya. Mereka bilang kamu boleh tinggal di situ untuk sementara waktu. Cara ini juga bisa memudahkan mereka. Kali aja kamu perlu menjawab pertanyaan mereka selama proses penelitian kan? Karena nggak punya pilihan lain, kamu cuma ngikut aja. Mereka kemudian membantumu untuk mindahin barang-barangmu ke tempat baru. Setelah beberapa saat keliling rumah, kamu harus mau meninggalkan meja dan sofa favoritmu, serta tempat tidur yang nyaman. Menurut mereka, perabotmu nggak akan bisa terangkut semua. Dan keesokan harinya, kamu dapat kabar kalau rumahmu sudah lenyap di telan badai sekitar jam 4 pagi. Beberapa minggu berikutnya, pilihan badai besar itu sudah menelan 2 rumah tetanggamu, area hutan terdekat, sejumlah mobil, dan toko bunga. Tornado raksasa ini semakin mendekati danau besar sejauh beberapa kilometer dari kotamu. Para warga mulai dievakuasi dan pihak berwenang menetapkan status darurat.
Suatu hari, para ilmuwan mulai berbisik-bisik dan raut muka mereka kelihatan lebih cemas dari biasanya. Karena penasaran, kamu nyari tahu ke salah satu dari mereka. Sesaat kemudian, si ilmuwan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Mereka telah nemu bukti yang mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Jadi, menurut perkiraan, badai yang awalnya cuma berupa tornado kecil di rumahmu itu bisa berubah menjadi bintik merah raksasa di permukaan bumi. Awan merah pekat terus berputar berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tinggi. Dan di bawahnya, kamu bisa ngelihat corak warna terang planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter, si raksasa gas. Awan ini dinamakan sebagai bintik merah raksasa, alias badai besar yang ada di atmosfer Jupiter. Tiupan angin di tengah-tengah badai ini sangat tenang. Tapi kecepatan badai di pinggirannya bisa mencapai 680 km per jam, atau 2 kali kecepatan badai terdahsyat yang pernah menerjang bumi. Selama puluhan tahun, ukuran bintik merah ini terus membesar. Dan sekarang sudah mencapai 1,3 kali lebih lebar dari bumi. Pusat badainya setinggi 320 km di atmosfer Jupiter. Sedangkan rata-rata badai tropis di bumi maksimum cuma setinggi 14 km. Fenomena unik ini telah terjadi di Jupiter sejak lama karena permukaan planet ini nggak padat. Di dalamnya terdapat lapisan awan yang terbuat dari uap, es air, dan amonia. Di bawahnya mungkin ada lautan hidrogen cair. Sementara planet kita padat, badai akan melambat dan terpecah setelah jaraknya cukup dekat dengan permukaan bumi. Tapi bintik merah raksasa nggak punya tempat untuk mendarat, sehingga badai ini terus mengamuk. Para ilmuwan juga ingin poin hal yang paling aneh dan mengkhawatirkan soal badai di kebunmu. Bukannya melemah dan lenyap beberapa minggu yang lalu, badai ini masih aja ada dan bahkan terus membesar. Tiupannya juga makin kuat. Ahli yang paling berpengalaman pun masih bingung untuk ngejelasinnya. Setelah menganalisis selama berhari-hari, mereka menyimpulkan kalau badai ini seharusnya nggak muncul di bumi. Hal ini terbukti ngelawan hukum alam, tapi menariknya, komposisi badai ini agak mirip dengan bintik merah raksasa. Kamu semakin takjub, tapi kok peneliti kelihatan sangat cemas? Ternyata badai yang tadinya mini itu kemungkinan akan membesar seperti di Jupiter. Tapi karena bumi jauh lebih kecil dari bintik merah, badai itu kemungkinan akan menelan bumi bulat-bulat. Saat membesar, badai ini akan menyapu pemukiman, hutan, dan jalan raya. Selain itu, kekuatannya juga makin dahsyat. Orang-orang harus meninggalkan rumah dan dievakuasi ke tempat yang relatif aman. Sampai nggak ada lagi tempat aman. Proses ini memang akan berlangsung selama bertahun-tahun, tapi manusia sangat cepat mengantisipasinya. Masalah global ini bisa diatasi dengan 2 cara. Salah satunya adalah tinggal di bulan atau planet lain, misalnya Mars. Tapi prosesnya sangat panjang, dan badai ini akan menguasai sisi planet sebelum pesawat luar angkasa pertama bisa mengangkut manusia keluar bumi. Cara lainnya yaitu para ilmuwan perlu nyoba menghentikan badai tersebut. Ada teknologi efek kacamata hitam. Miliaran ton gas padat dimasukkan ke atmosfer. Gas ini menyerap cahaya matahari, kemudian mendinginkan air laut yang ternyata menjadi mesin dari berbagai macam badai. Mereka masih belum yakin kalau cara ini akan ampuh mengatasi badaimu, karena badai itu gak terbentuk di laut, tapi di kebunmu. Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak di antaranya sedikit lebih besar dari bumi.
Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter. Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun Bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan Bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut. Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km. Area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Skala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, skala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius.
Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan. Raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru. Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget. Tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Bener-bener super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis.
Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan nggak punya kerak, jadi permukaannya nggak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa.
Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam puluhan kilometer. Saat siang hari, suhunya mencapai 2760 derajat Celcius, menguapkan magma di lautan menuju atmosfer. Lalu, angin supersonik secepat 1,6 km per detik akan meniupkan uap batu ini ke bagian gelap planet. Magma yang tadinya menguap akan dingin dan berubah menjadi cair, lalu jatuh sebagai hujan batu. Ngeri banget, mending segera menjauh deh. Tempat ini nggak cocok jadi destinasi liburanmu. Suhunya terlalu panas.